Jangan beli motor Matic sebelum tahu 5 hal ini. Yang pertama, Matic itu tipe mesinnya panas. Yo kabeh mesinku panas, tapi Matic itu beda, lebih panas. Kenapa? Lihat sendiri. Mesinnya kebungkus. Biasanya kalau mesin konvensional itu di sini area mesin itu kebuka. Jadi udara dengan bebas keluar masuk di bagian mesin. Tapi untuk Matic itu tertutup, kabeh ditutup. Omanya dikai aksesoris kok ngene iki. Tambah sumo pedai. Ya benar sih, motornya itu ada pendingin kipas di dalam. Kalau yang nggak pakai radiator, ada pendingin di dalam. Tapi pendinginannya itu masih kurang. Soalnya motornya tetap pengap di dalam. Pendinginannya lagi bermasalah, seperti cover pendinginnya yang ada di dalam itu rusak. Contohnya, ini contoh cover pendingin yang merotol. Ini cover pendingin mesin yang merotol. Ini untuk tipe-tipe mesin seperti Beat, Scoopy, dan sejenisnya. Jadi ada yang sampai pecah, merotol karena mungkin udah kemakan usia. Makanya olinya encer 10W30. Jadi kenapa oli mesin Matic itu encer? Karena biar oli mudah sampai ke seluruh bagian mesin. Dan kalau pagi wajib dipanaskan supaya keausan tidak cepat terjadi. Dan bukan hanya encer, oli Matic lebih licin. Contoh, kenapa olinya lebih licin? Ini saya munculkan satu oli Matic. Ini olinya. Jadi ini oli Matic. Di sini tertera. Ini hanya contoh. Ini nggak di endorse. Tapi ini hanya contoh. 10W30. Dan di sini ada tulisan kecil yaitu APSL Jaso MB. Lebih difokuskan ke MB-nya. MB itu artinya molybdenum. Molybdenum itu adalah sebuah zat pelicin tambahan untuk oli motor Matic. Kenapa MB? Karena motor Matic tidak menggunakan kopling basah, koplingnya kering. Ntar lagi saya tunjukkan koplingnya itu bagian yang mana koplingnya. Apa langsung dibuka dulu? Let's go! Ini koplingnya, atau boleh dibilang kampas ganda. Tapi kalau di Matic ini adalah sebuah kopling. Kopling yang bekerjanya sentrifugal. Sentrifugal itu dengan cara berputar. Semakin dia berputar, semakin kampas ini ngembang. Kalau udah ngembang, dia akan bersentuhan dengan bagian mangkok gandanya ini. Nah, kalau sudah bersentuhan, karena mangkok ganda ini langsung terhubung ke bagian roda, saya putar ya. Nah, kalau diputar ini kan ini nggak berputar, soalnya nggak terhubung dengan roda. Yang terhubung dengan roda itu bagian mangkok gandanya. Langsung dites, langsung berputar. Nah, jadi semakin dia berputar, semakin ngembang dan akhirnya bersentuhan, semi bersentuhan atau bersentuhan dikit. Jadi semakin kenceng dia semakin bersentuhan sekali atau semakin lengket. Nah, kalau sudah sangat bersentuhan, otomatis kampas ini akan terhubung 100% dengan sini. Sudah bisa dipastikan kalau terhubung 100% dengan mangkok ganda berarti terhubung dengan bagian roda. Alhasil motor akan berjalan. Jadi gitu. Jadi kembali lagi ke oli tadi, kenapa MB atau molybdenum, yang di situ molybdenum itu adalah kandungan yang sangat licin dan nggak cocok untuk motor kopling basah atau seperti bebek atau persneleng atau motor laki yang di situ koplingnya basah. Yang tahu, ini hanya penjelasan sedikit. Kalau Matic kan nggak ada kopling basah, jadi koplingnya kering. Jadi pabrik fokus dengan mesin. Nah, karena fokus dengan mesin dan mesinnya tipe panas, mesin yang mudah panas, akhirnya diberi pelicin yang plus atau lebih dari motor biasanya. Dan kegunaan pelicin itu atau molybdenum itu mencegah agar penguapan oli lebih minim. Soalnya kalau motor panas, namanya aja motor panas, itu kalau diibaratkan air, dididihkan terus, dia akan menguap. Sama, semua cairan kalau dididihkan, itu pasti akan menguap, termasuk oli. Tapi oli lebih lambat. Untuk lebih memperlambat lagi, oli itu dikasih molybdenum biar dia lebih melambat pemuaiannya. Jadi selain melicinkan mesin, dia mencegah pemuaian oli lebih lambat. Tapi kebanyakan motor Matic kalau ditap dia pasti berkurang.
aman karena emang tipe mesinnya panas, apalagi pakai oli yang non matic seperti Jaso MA. Jaso MA itu contoh olinya itu ini yang Jaso MA, bisa dilihat MA ini kalian kalau mau tahu artinya searching sendiri. Intinya MA sama MB itu berbeda. Kalau MB itu buat matic, nah ini karena di sini kecil, di sini besar, mungkin lebih jelas ini ya. Intinya sudah beda tipe. Ini MA untuk tipe kopling basah. Dan di sini gak ada kandungan molybdenumnya. Nah, jadi kalau salah naruh oli di motor matic ya nggak apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya, cuma dia pelumasannya kurang maksimal. Nah, yang bermasalah kalau oli matic ditaruh ke kopling basah atau ke persneleng, selip koplingnya gak iso melaku sepeda, boros malah. Nah, itu. Dan untuk busi, karena ini masih membahas tipe mesinnya yang panas, busi khusus, jadi nggak oles sekarpan. Kenapa? Karena kalau businya ngawur, mesin jadi mudah bergerak. Karena di situ businya nggak maksimal dalam pembakaran bahan bakar. Dan busi cepet rusak, cepet bongkok. Soalnya businya disiksa. Karena mesinnya panas, pakai busi dingin. Nah, ini sebenarnya khusus bahas untuk busi. Intinya businya harus pas. Contoh untuk busi motor ini itu kalau Denso U27 minimal U24. Kalau NGK itu CR8 atau CPR9. Itu salah satu contoh aja. Bisa pakai busi yang lebih bagus seperti busi Iridium, busi racing yang ujungnya lancip, itu bisa. Soalnya lebih mahal ya, pasti worth it lah. Dan untuk hal yang ketiga, matic sudah pasti punya CVT. Dan CVT membutuhkan perawatan khusus, yaitu tiap 6.000 kilo atau 6 bulan sekali. Kenapa membutuhkan perawatan khusus? Karena CVT nggak bisa dikontrol secara kasat mata, yaitu cuma dikira-kira CVT ini rusak apa enggak ya, CVT ini wis perawatan mau nggak bisa diprediksi. Jadi harus langsung dibuka kayak gini. Jadi tujuannya apa? Biar kita tahu kondisi V-bel ini mau putus atau enggak, terus kondisi roller itu pencos atau enggak, ada yang kocak atau enggak, apalagi di bagian sini. Di video sebelumnya saya sudah bahas 20 menit untuk menjadi ahli CVT. Nah, itu di sini kalau dibongkar itu ada pelumas khusus, jadi nggak bisa ditap, itu harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar, wis masih sampai kapanpun pedamu gak penak. Jadi servis CVT itu nggak hanya disemprot-semprot, tapi dibongkar keseluruhan. Jadi yang membutuhkan pelumas harus diberi pelumas, dan yang pelumasnya minta diganti harus diganti. Dan tujuannya untuk servis CVT itu dilihat di situ ada yang bocor atau enggak, seperti seal askrek, bagian seal puli belakang atau seal yang di situ bekerja aktif. Nah, di situ rawan bocor dan itu harus dibongkar biar kalian tahu. Ini lagi khusus untuk yang masih punya Kickstarter, karena ini masih CVT. Kickstarter ini kadang kalian ngerasa nggak, Kickstarternya nggak mau balik, dikenjleng dia nggak mau balik, tayang. Nah, karena efek dari sini. Nah, di sini nggak ada pelumas khusus, jadi di sini kering. Jadi kalau nggak dibongkar, itu di sini macet, nggak ada pelumasan. Dan kalau hanya dikasih oli aja, itu nanti pasti akan kumat lagi. Dan ya nggak akan lama. Ini harus dibersihkan. Setelah dibersihkan, baru dikasih pelumas atau kalau bisa jangan oli, tapi stempel. Arti dari sini. Jadi untuk membuat Kickstarter lancar lagi itu cukup mudah. Sebenarnya kalian bisa bongkar ini aja, terus dikasih pelumas atau ini dibersihkan. Itu sudah bisa menjawab permasalahan Kickstarter macet. Hal yang ketiga, ban kadang belenduk-belenduk atau kemakan sebelah. Kenapa? Untuk yang punya shock atau suspensi satu, itu penyebabnya. Dan bukan hanya shock aja, mounting. Kadang karet mounting itu karet mounting di sini, itu karet itu kadang rusak. Nah, kalau udah rusak, kadang posisi mesin itu cenderung miring. Nah, itu harus diganti. Ojo diganjel wis pada kali ojo wis. Mending diganti. Soalnya kalau nggak diganti, percuma ganti ban ping 1000 tetep bannya kemakan separuh atau belenduk-belenduk. Tapi lebih cenderung kemakan separuh. Ini untuk permasalahan motor matic yang sering kita jumpai di lapangan. Kalau untuk yang belenduk-belenduk itu biasanya shocknya wis bongko atau mati. Jadi shock ini, shock depan itu biasanya oli shock sudah mulai encer atau dia sudah habis, bahkan bocor, nggak tahu, akhirnya olinya habis, akhirnya shock bermain terlalu aktif. Akhirnya membuat roda atau ban luar itu belenduk-belenduk. Untuk oli shock ini ada perawatannya sendiri, yaitu tiap 1 tahun atau maksimal 2 tahun harus sudah ganti oli shock. Atau kalau ada kebocoran, segera tangani biar oli shock kalian tetap prima untuk kinerja shock yang sangat aktif. Jadi nggak merembet ke bagian ban yang belenduk-belenduk lah, yang miring sebelah. Jadi yang bikin motor kalian bannya kemakan sebelah dan belenduk-belenduk
belenduk untuk bannya itu gara-gara shock kalian kurang sehat, apalagi tipe shocknya itu satu kayak gini. Ya wis harus fokus perbaikan di bagian engine mounting atau karet mountingnya ini. Hal yang keempat itu bagian mesin. Mesin cenderung lebih boros. Ngerasa nggak kalau Matic lebih boros? Itu kenapa? Tanpa sadar kalian motor Matic itu RPM-nya lebih tinggi dan mesin selalu berputar lebih keras daripada motor biasanya. Kalau motor biasa itu kan lamsamnya tuh kayak ngitung ding 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 ding. Tapi kalau ini ada gitu, jadi lebih kenceng. Wajar, bahan bakar menenggak lebih banyak. Jadi motor Matic tuh anti netral. Itu yang bikin pertama motor Matic kerasa lebih boros. Kalau motor konvensional itu ada netralnya. Bahkan karena lamsamnya lebih rendah, pas dinetralkan, jadi mesin bisa agak istirahat. Tapi kalau mesin Matic muternya tuh kenceng. Soalnya untuk RPM-nya itu aja 1600 sampai 1700 RPM untuk lamsamnya. Jadi kenapa lebih boros? Ya karena motor Matic RPM-nya lebih tinggi. Terus ya apalagi karburator. Wis ampun wis. Apa sih tipe-tipe pertama seperti Mio, udah leng-leng Mio ya. Tapi sekarang emang Mio itu dinobatkan motor paling boros di motor Matic harian. Nah karena pas Beat Honda lahir, akhirnya Mio kegeser karena Honda bisa mengungguli keiritannya, bisa lebih irit daripada Mio ini. Makanya harga pasarnya sekarang udah turun karena Mio aduh wis boros, kerpatnya lumayan, dia gak ngelek-ngelek no, tapi ya emang kenyataannya gitu. Kenyataannya Beat lebih unggul, soalnya lebih irit. Makanya motor Matic itu sekarang dibekali dengan teknologi injeksi. Kenapa? Biar lebih irit. Apalagi untuk tipe-tipe motor terbaru sekarang, Honda, Scoopy, Beat, Genio yang terbaru 2020 ke atas, itu pistonnya kecil sekali. Kalian bisa browsing spek motornya. Itu kalau untuk motor sekelas ini terakhir piston yang besar, yaitu gak besar-besar banget sih, 51 kalau nggak salah. Ini pistonnya 51 mm. Kalau yang terbaru itu di bawah 50. Bisa kalian browsing di Google. Kenapa sampai diperkecil pistonnya? Karena mengejar emisi. Saking iritnya sampai dia itu nyentuh di angka 61 km per liter. Tahu sendiri, Grand Supra itu motor teririt di zamannya. Yaitu dengan konsumsi bahan bakar rata-rata di angka 51 sampai 55 km per liter. Ntar lagi saya tampilkan kolomnya nggih. Dan untuk Beat yang sekarang, di mana Matic itu terkenal boros, ternyata enggak. Sekarang sudah menepis hal tersebut karena Matic juga bisa irit karena ada teknologi injeksi dan di situ piston diperkecil. Dan alhasil motor Honda, Scoopy ya gak di endorse, tapi emang kenyataannya dinobatkan motor Matic paling irit. Makanya mesinnya isu rongkoe esaf sing potong, rongkoe sing ringkih lah. Tapi penjualan masih oke. Karena emang masyarakat Indonesia itu sangat cenderung ke motor yang irit. Jadi kalau motormu wis irit, wis tenang wis, mesti dituku ya wong. Nah, ini hal yang kelima yang perlu kalian pertimbangkan kalau beli motor Matic. Lihat kondisi tempat kalian tinggal. Soalnya motor Matic ini nggak bisa digunakan di tanjakan. Sebenarnya bisa, tapi nggak jago-jago banget. Kalau rumah kalian ada di dataran tinggi, contoh Bromo, Ijen, B29, wes aja tuh Matic, agak pengen brodol mesin. Kenapa? Karena Matic nggak punya engine brake, nggak kayak motor perseneling. Kalau di turunan itu kita cukup pakai engine brake, terus dibantu dengan rem. Insya Allah mesin masih bisa ngarungi turunan terjal, turunan tajam. Tapi kalau Matic full rem depan belakang, jadi nggak bisa pakai engine brake. Soalnya kalau dia berputar di putaran rendah, kampas ini langsung mincup lagi dan nggak berhubungan dengan mangkoknya, alias nggak berhubungan dengan roda, alias langsung ngeluyur netral. Apa gak serem lepah ngandelin rim tok. Nggak sedikit yang kecelakaan karena pakai motor Matic saat turunan terjal, bahkan tanjakan. Apalagi tanjakan, wis ini bukan rantai, ini karet. Jadi kalau karet sudah panas, pas dipakai nanjak, karet itu lembek. Nah kalau udah lembek, daya cengkramnya berkurang. Nah kalau udah berkurang, pasti tenaga turun. Apalagi mesinnya mesin panas, wis tambah panas. Akhirnya kalau mesin panas tuh powernya turun dan kampas ganda panas, pokoknya serba panas, itu semua akan ngedrop dan akhirnya nggak mau nanjak dan nggak mau dipakai. Dan kalau diterusin resikonya mulet, putus, brodol. Itu kenapa motor Matic nggak cocok dibuat
untuk daerah tanjakan. Jadi kalian harus berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1000 kali untuk beli motor Matic kalau daerah kalian daerah tanjakan. Enak ge persneleng wis pokoknya wis daerah tanjakan. Matic guys yang adalah rendah, datar, kayak melaku atau medannya nggak terlalu berat. Soalnya Maticnya ini ya wis kalian tahu sendiri tadi sudah saya jelaskan. Dia pakai karet dan perawatannya agak banyak daripada motor persneleng yang cuma kalau persneleng itu kan rantai dikeoli beres. Tapi kalau ini apa nih dikeoli tertutup gini, harus dibongkar ini itu ya wajar lah karena Matic mengutamakan kenyamanan bukan kekuatan. Kalau kenyamanan beli Matic aja, soalnya bisa naruh barang di depan, nggak usah persneleng wis ngegas. Oleh sing ngantuan lihat Matic kok sirep ya, soalnya cuma ngegas toh. Tapi kalau persneleng perawatannya simple, tapi dia punya kekuatan. Gak enak itu ruwet sih, persneleng lah sih. Duh wis banyak kegiatan di situ. Pokoknya opo maneh pedalanan. Wah wis sik ngopling, sik persneleng, wis sembarang wis gak iso nggo barang. Makanya pedalanan saya itu mudun anjlok. Itu sekilas info untuk motor selain Matic. Kenapa Matic sekarang laris? Karena fungsionalnya. Tapi dari sini kalian perlu tahu karakter mesin Matic itu seperti apa. Yang seperti saya tadi sudah jelaskan 5 hal penting yang perlu kalian tahu tentang motor Matic. Kalaupun kalian terpaksa pengen beli motor Matic karena rumah kalian semi-semi tanjakan banget yang enggak, terus datarannya juga enggak, jadi semi nanjak, ada yang datar. Jadi ya mau nggak mau kalian harus upgrade motornya, seperti upgrade kirian biar power mesin kalian itu nambah, nggak lemot. Jadi kalau dipaksa dengan power standar bawaan pabrik itu hanya akan membuat motor Matic kalian semakin hari semakin buruk karena mungkin perawatannya jadi lebih sering. Yang awalnya CVT itu 6 bulan bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali harus dibongkar. Kalau enggak wassalam wis, mending dipajang aja bedai timbang rusak. Dari kelima informasi seputar motor Matic tersebut, saya harapkan kalian bisa lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi seperti perawatan dan kerusakan. Ben gak kostoburi dan lebih selektif lagi untuk memilih motor Matic mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Apa maneh lek tuku second atau bekas, ngeri. Sik gurung masalah motor second nih, sik gurung pas gak cocok sampai daerah ya awakmu. Wes siap-siap dompetmu jebol. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Ya nggak subscribe yuk karepmu, karena channel ini hanya untuk manusia yang mau beda dari manusia biasa, biar pengetahuannya lebih dari manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.